Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke teori 3 yaitu tentang query lanjutan dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Rengga Asmara. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Hadiansyah, NRP 7400427, jurusan Teknik Informatika di 4 ITA PENS ITS. Pokok bahasan pada teori kali ini yaitu subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa from, ekspresi skalar, korelasi subquery dalam penggunaannya, penggunaan query dengan klausa with. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai nol, dapat menulis subquery dalam klausa from, dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi, dapat menggunakan operator exist dan not exist, dapat menggunakan klausa with. Tabel yang ada pada pembahasan kali ini yaitu ada 3 buah tabel yang digunakan masing-masing punya struktur sebagai berikut. Kita lihat departemen ID yaitu sebagai primary key, nama departemen, ID manager dan ID location. Lalu itu dari tabel departemen, lalu dari tabel employees ada employee ID sebagai primary key, first name, last name, departemen ID sebagai foreign key-nya. Tabel job dan history. Subquery. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement lain. Main query select from where juga. Jadi seperti di dalamnya lah terdapat select from where, select bintang, select a name from MP where sal lebih besar daripada 2000 kurung, select job from department from MP. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Sebagai contoh, select yang diambil adalah nama akhir dari tabel employees di mana gaji. Nah, di sini tidak terdapat nilainya, maka ditaruh subquery. Select salary yang diambil dari gajinya dari tabel employees di mana ID pegawai sama dengan 149. Maka akan muncul sebagai hasilnya sebagai berikut. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih besar dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas, gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Seperti ini, select employee ID, manager ID, department ID dari tabel employees di mana ID manager ID, department ID in. Sini nilainya subquery-nya yaitu select yang diambil adalah manager ID, department ID dari tabel pegawai from employees where employee ID in 178,174 and employee not in 178,174 yang tidak memiliki nomor sebagai 178 dan 174. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery, banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan, pairwise comparison subquery, pembandingan tidak berpasangan, non-pairwise comparison subquery, pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan pasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan dimiliki oleh nomor pegawai 178. Seperti berikut. Select employee ID yang sama dengan nomor pegawai 78. In sama dengan 78 dan tidak sama dengan 178. Non-pairwise comparison subquery. Data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 7174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 dan 141. Seperti ini subquery-nya. Penggunaan query dalam klausa from.
Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa from. Select a last name, a.salary, a department, id, b.salfak. Employees A, dengan subquery select department ID, rata-rata dari gaji, average salary sebagai salfak. From employees diurutkan berdasarkan department ID, di mana A department ID sama dengan B department ID, dan A salary lebih besar dari B salfak, maka akan menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat ia bekerja. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Select employee ID, last name, case, when department ID sama dengan ini subquery-nya. Select department ID from department where location ID sama dengan 1800, dan Canada else USA and location dari tabel employees. Kalau untuk penggunaan scalar query dalam klausa order by itu tampak sebagai berikut. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari router query. Prosesnya sebagai berikut. Baris dari outer query diambil, lalu dijalankan, lalu digunakan. Dan seperti itu seterusnya. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Yang diambil adalah select last name, nama akhir, salary, gaji, departemen ID dari tabel pegawai, di mana salary dengan subquery-nya yaitu select dari rata-rata penghasilan dari tabel employees, di mana departemen ID sama dengan outer dot departemen ID. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query akan dievaluasi. Berikut ini contoh lain dari korelasi subquery untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Yang diambil adalah select a.employee ID, ID pegawai, nama akhir pegawai last name, ID job atau ID pekerjaan pegawai a.job ID dari tabel pegawai employees as a where 2 kurang dari yang dimana pegawai pernah berganti job sedikitnya 2 kali, where employee ID sama dengan a.employee ID. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris tabel yang lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan B korelasi update. Ini update tabel 1 alias 1, set column, select expression, ini bentuk subquery-nya. Lakukan demonstrate pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Alter table employees and department name varchar 214. Mengisi kolom nama departemen yang depan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update sebagai berikut. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Delete from tabel itu adalah bentuk umumnya, bentuk penulisan secara umum. Delete from tabel 1 alias 1 where kolom operator dengan subquery tampak seperti itu. Untuk korelasi delete menghapus baris dari tabel employees juga terdapat pada tabel EMP history. Delete from tabel 1 yaitu employees aliasnya sebagai E, where employee kolomnya yaitu employee ID sama dengan select expressionnya employee ID dari tabel employee aliasnya yaitu history, where employee ID sama dengan E.employee ID. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi tandai true. Jika tidak, maka kondisi false dan kondisi linear dilanjutkan dalam inner query. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan B korelasi
update. Update tabel satu itu adalah ini yang paling atas itu merupakan bentuk dari secara umum update tabel apa untuk update. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom. We alter tabel employees at department name varchar 14 dengan dengan menambahkan nama departemen dengan karakter 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Update employees A alias A. Set departemen name sama dengan select yang diambil adalah departemen name yang ditambahkan tadi dari tabel departemen aliasnya yaitu D, where departemen ID departemen pada tabel employee sama dengan ID departemen pada tabel departemen. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Ini bentuk umumnya, delete from tabel 1 alias 1 where kolom operator seperti biasa. Berikut contohnya, yaitu delete from employees A. Employees tabel employees dengan alias A dari employee ID sama dengan select employee ID from employee history, di mana ID employee atau employee ID sama dengan employee ID pada tabel employees. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan. Hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dan kondisi itu dinamakan true. Kalau false, pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh, select employee ID, last name, job ID, department ID from employees outer. Where exists, select X yang diambil adalah X dari tabel employee di mana ID manager sama dengan outer outer ID pegawai. Maka akan ambil sebagai berikut. Berikut contoh penggunaan operator not exist untuk mengatakan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select departemen ID nama departemen dari departemen ASD where not exist. Select X from employees where departemen ID sama dengan D departemen ID. Ini nama departemen yang tidak memiliki pegawai. Penggunaan clause with. Dengan menggunakan clause with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Clause with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Clause with dapat meningkatkan performa. Sebagai ini contohnya. Contoh penggunaan clause with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Sekian presentasi dari saya. Bukan presentasi, penjelasan tentang subquery tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.